Sekarang pertanyaan ini tentang bagaimana Pak Adam cara mengembangbiakan cacing. Ya, betul. Ini pertanyaan ini ditanyakan para peternak yang sudah berjalan atau juga ditanyakan para pemula yang memang masih mencari gambarannya. Bagaimana sih beternak cacing, mengembangbiakan cacing gitu ya. Ya, saya sampaikan dulu prinsipnya dulu ya, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, cacing ini ya, ini berkembang biak dengan cara kawin, kemudian bertelur, gitu ya. Kawin dan bertelur. Di cacing itu ada istilah hermaprodit. Jadi masing-masing cacing itu Bapak Ibu itu punya dua alat kelamin ya, jantan dan betina dalam satu ekor. Jadi setiap ekor cacing punya alat kelamin jantan dan betina. Tapi Bapak Ibu, cacing ini tidak bisa sendiri, tidak bisa kayak bertelur sendiri, tidak bisa. Harus mencari pasangannya gitu. Nanti kalau kawin terbalik begini. Nah, itu terbalik ya. Jadi alat kelamin jantan ekor cacing yang lain ketemu sama alat kelamin betina cacing yang lain, sebaliknya juga begitu ya, berkebalikan cara kawinnya itu ya. Kemudian setelah lepas masing-masing bertelur ya, gitu. Itu yang pertama. Jadi cacing itu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian yang kedua, satu ekor indukan cacing itu dikatakan sudah mendewasakan usia 2 bulan. Nah, ini usianya kan sampai sekitar 2 tahun Bapak Ibu sekalian ya. Jadi satu ekor indukan itu sepanjang hidupnya itu mampu bertelur itu setiap 35 sampai 40 hari sekali. Ya, setiap 35 sampai 40 hari sekali. Ya, dia akan mampu untuk memproduksi telur. Ya gitu. Telurnya cuma satu setiap ekor ya. Satu ekor cacing satu telur. Tapi Bapak Ibu dalam satu telur itu ya, dalam satu kokon ya namanya ya, itu kalau di kokonnya itu kayak dipecah gitu ya, dipecah itu dalam satu kokon atau satu telur itu ada minimal itu 2 ekor anakan ya. Normalnya mungkin sekitar 3-4 ekor anakan, tapi bisa kalau memang kualitasnya bagus itu bisa sampai 7 sampai 10 ekor anakan di dalam satu telur atau satu kokon ya itu. Kemudian sepanjang hidupnya ini satu ekor cacing itu bisa bertelur itu 5 sampai 8 kali ya sepanjang hidupnya ya. Biasanya mulai usia 2 bulan sampai dengan usia maksimal 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun ke atas cacing sudah tidak lagi bisa bertelur ya. Tapi kalau usia 2 bulan sampai 8 bulan, nah itu produktif untuk menghasilkan telur gitu ya. Okay. Itu tadi prinsipnya ya, bahwa cacing berkembang biak dengan bertelur, kemudian perkembangbiakannya itu bertelurnya setiap 35 sampai 40 hari sekali, kemudian cacing ini dalam sepanjang hidupnya itu ya, itu dia menghasilkan produksi telur lebih kurang 5 sampai 8 kali sepanjang hidupnya setiap indukan cacing. Nah, sekarang berkaitan dengan pertanyaan tadi, bagaimana cara memperkembangbiakkan cacing gitu. Nah, itu di lapangan caranya mau macam-macam Bapak Ibu sekalian, banyak caranya ya. Cara pertama, ini cara ngembangbiakan cacing gitu ya. Cara pertama biasanya ini sistem kotak biasanya. Kita naruh indukan dulu dalam kotak gitu, satu kotak itu. Kemudian indukan ini mulai kawin gitu kan gitu ya. Indukan mulai kawin. Kemudian setiap 2 minggu indukan diambil. Nah, diambil kemudian ditaruh di kotak baru. Nah, kotak lama ini kan karena indukan kawin kan juga menyisakan kokon, telur itu ya, itulah itu yang kemudian ditunggu. Nanti kokon ditunggu menetas, kemudian setelah menetas, kemudian perawatan. Kemudian nanti indukan itu tadi yang sudah dipindah di kotak barunya, kemudian dengan media baru, kemudian dia akan kawin lagi,
kemudian bertelur lagi, setiap 2 minggu pindah lagi ke kotak barunya lagi. Pindah lagi ke kotak barunya. Jadi setiap 2 minggu itu memindahkan indukan. Wah, ya. Ya ini bagus sih, bagus. Cuma memang kadang-kadang butuh apa ya, butuh effort ya, butuh usaha yang agak ekstra gitu, karena setiap 2 minggu menambahkan kotak-kotak baru gitu ya. Ini tapi ini umum dilakukan. Silakan kalau Bapak Ibu pemirsa di rumah itu melakukan teknik yang seperti ini ya. Setiap 2 minggu ngambil indukan, ya, ngambil indukan, dipindah ke kotak baru. Indukan dikawinkan lagi, ambil lagi setiap 2 minggu, pindah kotak baru, kasih media baru, kawin lagi. Nah, seperti itu ya. Ninggalkan kokon dan telur sampai kokon dan telur ini menetas lah gitu ya. Ini cara pertama. Cara kedua, Bapak Ibu, ini juga sistem kotak yang sama sih. Sistem kotak yang sama. Jadi apakah itu kotak atau sistem keranjang buah gitu ya Bapak Ibu. Nanti pertama indukan dulu masuk gitu ya. Indukan dulu masuk. Dalam satu kotak atau satu keranjang buah yang ukurannya 50 kali 60 cm itu Bapak Ibu ya. Itu biasanya indukannya diisi 1 kilo ya. Untuk ukuran kotak 50 kali 60 ya. Itu indukan. Indukan kemudian ditunggu 1 bulan gitu. Ditunggu 1 bulan, indukan mulai kawin dan sebagainya gitu ya. Kawin. Nah, setelah 1 bulan, nah ini mulai dikembangbiakan, dipecah. Jadi enggak mindah indukan tidak, tapi langsung dalam satu kotak itu Bapak Ibu, apakah itu kotak kayu, kotak keranjang buah atau bak-bak plastik ya, yang penting kotak itu. Satu kotak diambil, kemudian ditumpahkan, kemudian dipisah jadi 2, tetap campur antara indukan dengan anakan-anakan dengan kokon itu tetap campur jadi 1 ya. Yang jelas dipisah jadi 2, separuh masuk kotak lama, separuh masuk kotak baru, begitu Bapak Ibu ya. Jadi intinya cuma mecah dua gitu ya. Jadi setiap bulan kita pecah 2. Jadi hari ini kita punya 1 kotak, besok kita punya 2 kotak. Bulan depan punya 2 kotak, bulan depan lagi punya 4 kotak, bulan depan lagi punya 8 kotak. Jadi setiap bulan kita mecah kotak gitu ya, mecah media. Di situ udah campur antara indukan, remaja, kemudian sama telur dan sebagainya gitu ya. Itu juga umum dilakukan ya. Masing-masing ya punya keunggulan, punya kelemahan. Tapi bagi kita sih sama-sama sih itu cuma teknis ya, masalah teknis yang sama-sama jadi pilihan dari mitra atau peternak cacing. Kemudian cara pengembangbiakan yang ketiga itu cara yang sifatnya itu enggak mecah-mecah ya, ataupun enggak ngambil indukan tidak, tapi memperbanyak populasi gitu. Jadi biasanya Bapak Ibu untuk populasi awal ya, populasi tebar bibit awal atau pada tebar awal itu biasanya itu 1 meter persegi itu kan indukannya 2,5 kilo. 1 meter persegi 2,5 kilo. Tapi ini kan masih populasi yang jarang sebetulnya untuk 1 meter persegi Bapak Ibu sekalian. Nah, lain yang dipadatkan. Jadi kita tidak mindah-mindah ya, indukan itu dirawat terus, dikasih makan gitu ya, nanti indukan kawin menghasilkan telur ya, kokon itu ya jadi 1 di situ. Jadi kita tidak mindah-mindah, tapi luasan itu di populasinya ya bertambah terus di area itu ya, di area kolam gitu ya. Jadi tidak melakukan pemindahan, tidak melakukan pemecahan, tapi memang cacing akan diperbanyak di tempat itu ya, menjadi lebih banyak gitu, lebih banyak. Karena sih sebetulnya kan indukan itu juga dia akan selalu setiap 35-40 hari kan indukan ini bertelur gitu ya. Jadi dianggap masih produktif ya sampai usia paling lama 1 tahun gitu atau 8 bulan. Nah, jadi indukan ya di tempat itu sampai 8 bulan. Jadi terus cacingnya semakin banyak ya, karena memang
ya dikembangkan di tempat satu area itu ya. Sampai kapan ya? Ya pada tebar yang populasi yang masih normal, yang perkembangbiakan masih normal maksudnya, itu 1 meter persegi itu 12,5 kilo ya. Jadi kalau awal tebar 2,5 kilo, nah itu dipadatkan aja di populasi itu dalam 1 meter persegi sampai 12,5 kilo atau ya bisa sampai 15 kilo, tidak apa, sampai 15 kilo dalam 1 meter persegi itu masih normal. Perkembangbiakan cacing masih normal dalam 1 meter persegi 12,5 kilo atau 15 kilo itu masih normal. Nah selanjutnya mulai dilakukan panen rutin ya, atau bisa dikembangkan di tempat yang lain ya. Nah gitu. Jadi itu beberapa Bapak Ibu ya cara pengembangan cacing ya. Saya ulang lagi ya, nggak apa-apa ya. Yang pertama itu setiap 2 minggu ya, dalam sistem kotak ya, yang dilakukan itu setiap 2 minggu diambil indukannya dipindah ke kotak baru, 2 minggu lagi ambil kotak baru gitu ya, seterusnya seperti itu. Sampai kapan? Ya sampai usia indukan itu yang maksimalnya ya sampai usia 1 tahun ya itu. Tapi biasanya 8 bulan sudah afkir, sudah bisa dipanen lah gitu ya. Kayak gitu. Itu pertama tadi pindah setiap 2 minggu ke kotak baru indukannya. Cara kedua itu kotak cacing ditumpahkan setiap 1 kali setiap bulan, pecah jadi 2, masuk kotak lama, kotak baru gitu dan seterusnya. Dan yang ketiga khususnya di tempat yang sistem lasa atau sistem bed di permukaan tanah. Nah, tidak mungkin pindah-pindah, itu tidak mungkin ya. Jadi di tempat itu cacing diperbanyak terus, dikasih makan terus sampai kawin, berkembang biak di tempat yang sama sampai populasinya padat. Baru kalau populasi padat baru mulai dipecah atau dipanen. Nah, dari 3 sistem ini ya sama-sama banyak ya pilihan dari mitra. Yang sistem 1 juga banyak, sistem 2 juga banyak, sistem 3 juga banyak. Itu saya kembalikan kepada teman-teman pilihan mana yang paling cocok untuk dilakukan di tempat Bapak Ibu dan mitra-mitra sekalian. Baik, itu ya berkenaan dengan bagaimana cara mengembangbiakan cacing.